Oke, halo. Tes, 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 tes. Masuk nggak ya suaranya? Halo, selamat pagi Vincent. Masuk nggak ya suara kakak? Masuk kak. Masuk, tapi kecil nggak? Enggak kok, normal. Nggak aman ya? Oke, Aman. kalau gitu kita mulai dulu aja ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik kak. Baik, oke. Karena ini tadi siapa namanya? Sinta bilang agak terlambat sedikit, sedangkan kalau Arya, Arya baru sakit, jadi izin dulu. Jadi nanti kemungkinan kita mulai dulu, baru misalkan Sinta hadir, nanti menyesuaikan Sintanya. Gitu, jadi kita mulai dulu aja nggak apa-apa nih, karena udah lewat 2 menit juga ya. Oke, kalau gitu Vincent boleh prepare dulu sambil kakak coba buka ya. Tadi soalnya PPT-nya agak trouble nih. Bentar kakak coba dulu bentar ya. Harusnya udah bisa sih. Tunggu, tunggu. Mana ya? Oh, ini bisa. Vincent belum dapat ini ya? Belum dapat kelas pengganti ya? Untuk yang listen berapa kemarin? 17 ya? Iya kak, belum. Oh, belum ada tawaran lagi? Belum. Belum. Oh, bentar. Sambil kakak cek ini deh. Untuk data miss listennya. Kalau hilang, berarti nanti kakak coba bantu untuk up lagi dulu. Tunggu ya. Karena kalau miss listen tuh kadang kan update ya tiap minggunya. Jadi datanya di kakak tuh kadang udah nggak ini, nggak ada. Tunggu. Hmm, Vincent. Oh, ada, tapi belum di ini, belum ditambahkan lagi. Oke, nanti kakak bantu untuk follow up lagi aja ya untuk kelas penggantinya. Takutnya nanti keburu kelewatan beberapa pertemuan, nanti makin susah ininya dicarikan kelas penggantinya. Gitu, nanti kakak bantu deh. Oke, kalau gitu kita mulai dulu aja ya kelas kita pada pagi hari ini, Vincent. Kakak izin untuk langsung aja ya, kita langsung mulai aja ya. Nggak apa-apa ya, nggak usah nunggu Sinta dulu karena kurang tahu juga Sintanya akan masuk jam berapa, kakak kurang tahu. Gitu, jadi kita langsung mulai aja. Kakak izin untuk share screen. Hari ini kita masuk ke modul baru, Vincent. Nih, kita masuk di modul baru, berarti kita ada di pertemuan 20, 20 atau berapa? 19, 19. Kita sudah di pertemuan ke-19. Nah, kalau kemarin terakhir kan kita di modul video ya. Di modul pembuatan video kita udah coba pakai apa namanya? OpenShoot, Runway. Kita udah pakai Skiff juga. Nah, kemarin kan kita ada tiga pertemuan ya. Memang kalau di modul video kita cuma ada 3 pertemuan nih. Nah, pertama kemarin kita udah buat di SGIF, runway juga udah. Lalu di sini kemarin masih menggunakan runway sama penyempurnaan untuk Twine-nya. Lalu yang di pertemuan kemarin terakhir kan kita upload ke Netlify. Kemarin untuk linknya punyanya Vincent bisa kan? Yang di Netlify kemarin bisa dibuka. Yang kita upload folder tuh, kita upload foldernya index.html. Lalu masuk ke ini, Netlify. Terus tinggal klik ininya, linknya. Bisa, bisa. Bisa ya kayaknya ya. Oke, nah itu misalkan Vincent ada improve lagi, lakukan hal yang sama aja. Jadi misalkan kemarin kan, misalkan ada perubahan nah, dari Twine, tinggal di build, lalu publish to file, simpan lagi kan, filenya akan HTML, itu diubah namanya jadi index dulu, diubah kan kemarin di folder Vincent kan indeksnya yang file terakhir kemarin itu di remove dulu, diganti yang itu baru diupload ulang ke Netlify gitu. Sama aset-asetnya kalau ada perubahan di ini dulu diperbaruin dulu baru diupload lagi. Kalau cara uploadnya
sama aja nggak ada perbedaan kayak kemarin. Itu tinggal upload aja sih. Nanti untuk linknya akan memperbarui sendiri. Sama ada ininya kok, ada historinya kalau misalkan Vincent masih membutuhkan link yang sebelumnya. Gitu ya. Oke, kita masuk ke modul selanjutnya, Vincent. Kita udah masuk ke modul 6 ya. Nah, di modul 6 sendiri itu nanti ada prompting lanjutan atau teknik petunjuk tingkat lanjut dari dan penyempurnaan model. Ini lebih ke basic atau teknik prompting yang kita gunakan ke AI ya. Nah, di sini nanti lebih ke teori-teorinya. Jadi kita ada beberapa pertemuan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 pertemuan. Nanti di awal kita belajar teknik prompting lanjutan dulu. Sama nanti kita terapkan dari teknik promptingnya. Sama nanti ada GAN juga atau jaringan adversarial network atau generative adversarial network. Itu untuk GAN. Itu ada berapa pertemuan ya? Dua di pertemuan 22 sama 23. Jadi di sini nanti kurang lebih ada 5 pertemuan untuk di modul teknik petunjuk tingkat lanjut atau penyempurnaan model, gitu ya. Jadi di sini nanti lebih ke praktek apa ya kalau kakak bilang tuh teorinya ya, teori untuk eh, teknik promptingnya aja sih yang kita bakal lebih pelajarin di sini, gitu. Jadi kalau untuk apa namanya prakteknya ya bakal agak lebih sedikit dibandingkan modul-modul yang kemarin. Kalau gambar, suara, sama video kan kita langsung ini ya langsung praktek di apa jaringan syarafnya ya. Kita buat atau cindrat di jaringan syarafnya. Kalau di sini nanti agak sedikit nggak banyak prakteknya sih, lebih ke teorinya aja. Jadi kita nanti bakal banyak pakai untuk AI-nya. Kalau biasanya selain ChatGPT, Vincent pakainya apa? AI-nya atau jaringan syarafnya? Gemini? Gemini. Mm-mm. DeepSeek pernah pakai nggak? Dipsi. Pernah. Pernah, tapi nggak sesering itu pasti ya. Enggak. Kalau black box lalu Perplexity gitu-gitu, Oh, sekedar tahu doang itu. sekedar tahu doang. Oh, tapi kalau pemakaiannya nggak seintens itu juga ya. Kalau paling sering ChatGPT sama Gemini mungkin. Ya nggak? Ya kan? Oke, nanti kita akan coba pelajarin lagi ya untuk beberapa jaringan syaraf tersebut. Nanti kalau hari ini kita akan compare atau kita akan bandingkan antara ChatGPT dan juga DeepSeek. Gitu ya. Jadi nanti kita akan masuk ketika di tugasnya nanti compare-nya antara ChatGPT sama DeepSeek dulu. Gitu ya. Oke, kita masuk dulu Vincent ke pertemuan 19. Di sini ada teknik prompting lanjutan. Kakak akan jelaskan dulu untuk teorinya ya. Karena di sini memang seperti kakak bilang tadi, lebih banyak ke teori. Jadi walaupun nanti banyak pertanyaan atau banyak taksnya, itu lebih ke pilihan ganda sama penerapan dari teknik-teknik yang udah kakak jelasin nanti misalkan. Jadi misalkan nanti ada beberapa teknik. Nah, nanti di pertanyaan atau di teks tugasnya di Algonova, nanti lebih ke oh, kayak gini tuh contoh teknik yang mana sih? Seperti itu. Jadi nanti Vincent analisis itu masuknya ke teknik yang mana. Gitu. Oke, kita masuk dulu di sini. Modul 6 pembelajaran satu teknik prompting lanjutan. Nah, apa itu jaringan syaraf buatan? Seperti yang dari awal kita pelajarin ya, jaringan syaraf pastinya untuk teknologi AI untuk meniru fungsi otak manusia. Jadi strukturnya itu jaringan syaraf itu mengenali banyak objek dan juga menemukan pola. Kalau Vincent masih ingat di PPT Listen awal-awal tuh modul 1 ada teori, dulu mungkin belum sama kakak ya, ada teori ketika dia jaringan syaraf itu dia mengenali banyak objek dan juga menemukan pola. Jadi misalkan kalau dulu di PPT itu ada dicontohkan anjing, anjing sama rubah. Masih ingat nggak? Nah, ketika jaringan syaraf diberikan dataset atau contoh-contoh dari satu objek, misalkan anjing, banyak tuh jenis anjing atau dataset yang diberikan. Jaringan syaraf disuruh untuk mempelajari hasil tersebut. Nah, ketika Vincent inputkan gambar lain selain anjing sama kucing misalkan, kalau yang kemarin itu anjing sama kucing, kayaknya tuh datasetnya. Nah, Vincent masukkan rubah. Nah, jaringan syaraf nanti akan mendeteksi pola mana atau gambar mana yang mendekati gambar rubah tersebut. Kalau secara fisik dan juga secara tampilan ya, pastinya dia akan lebih terdeteksi ke
klaster atau ke kelas anjing. Karena apa? Mungkin pola moncong hidungnya, moncong mukanya, lalu pola badannya itu kan lebih sedikit mirip sama anjing gitu. Nah, jadi jaringan syaraf itu intinya dia akan mempelajari sebuah data atau mempelajari data-data yang diberikan untuk training ya. Nah, nanti dia akan menemukan pola di dalamnya, pola untuk dipelajarin sama dia gitu. Itu untuk jaringan syaraf. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, ada tiga komponen untuk membuat jaringan syaraf buatan yang bekerja. Yang pertama, dataset tentunya. Ketika Vincent ingin membuat jaringan syaraf, itu yang pertama yang dibutuhkan adalah dataset terlebih dahulu. Jadi misalkan mau membedakan antara apa ya contohnya ya, timun sama terong misalkan ya, ingin membedakan timun sama terong. Nah, Vincent kumpulkan dulu dataset yang berbagai bermacam ragam ya. Kan terong sama timun tuh sedikit hampir mirip, cuman secara fisik kalau kita lihat mata mungkin bisa, cuman kan kalau jaringan syaraf belum tentu ya. Ketika Vincent udah punya nih dataset yang beragam banyak, masukkan tuh, dia akan di training selanjutnya, masuk ke komponen yang kedua yaitu training algorithm. Nah, di sini nanti akan ada flowchart atau alurnya. Dari dia awal kita beri dataset, lalu dia training, dia akan mempelajarin lagi satu dataset lagi. Dia akan mempelajarin semua komponen-komponen dari dataset. Ketika sudah dia pelajarin, dia menemukan polanya, mana timun, mana terong, nanti dia akan bisa ini memprediksi ya, atau dia bisa memiliki kemampuan untuk menentukan ketika kita inputkan objek baru. Misalkan kakak inputkan Yusi ini ya. Yusi ini kan kategori dari timun ya. Cuman bentuknya nggak terlalu timun banget. Nah, tapi nanti dia akan memprediksi apa antara timun atau terong. Nah, mungkin kalau secara fisik dia akan lebih terdeteksi masuk ke timun golongannya karena memang eh, tingkat kemiripan atau tingkat kemiripan polanya dia akan lebih masuk ke timun gitu ya. Jadi ingat di sini ada tiga, yaitu dataset, training algorithm, dan juga prediction. Gitu. Lalu kita akan lanjut pembuatan teks terdiri dari perintah dasar apa aja. Seperti yang dari awal kita pelajarin untuk teknik prompting di ChatGPT juga ada yang namanya tindakan yang pertama, jenis teks, topik, target pembaca, dan juga keterbatasan fungsinya. Rasa Vincent udah tahu ya karena udah sering pakai juga keterbatasan untuk tentunya untuk membatasi eh, komponen atau struktur apa yang kita tidak akan gunakan misalkan. Nah, itu masuknya keterbatasan. Target pembaca disesuaikan, golongan umurnya, topiknya juga disesuaikan, jenis teks dan juga tindakannya juga disesuaikan. Itulah nanti kita akan membuat perbandingannya antara ChatGPT dan juga DeepSeek. Nah, intinya kalau di ChatGPT juga, di DeepSeek pun sama atau di AI yang lain pun ketika kita apa ya namanya? Menanyakan sesuatu atau kita start chat, kita memulai obrolan, nah itu pasti dia disimpan kan dalam datasetnya dia. Jadi historinya kan pasti ada tuh. Histori dari searchingan kita kan pasti ada. Nah itu berarti dia akan menyimpan seluruh apa ya namanya histori kita di dalam dataset dia gitu. Jadi tetap akan tersimpan. Nah, masuknya ke riwayat ya. Jadi dia akan obrolannya terpisah setiap tugas. Jadi kita nggak akan apa ya, nggak akan kebingungan gitu ya. Tapi juga kakak sempat menemukan bug juga di ChatGPT. Kadang tuh historinya juga nggak kesimpan ya. Kalau misalkan kita baru padat-padatnya nih, kita baru beberapa kali pakai, itu kadang satu atau dua histori itu nggak masuk di ininya, di historinya. Oke, jadi hari ini kita ngapain? Yang pertama, kita cari tahu bagaimana jaringan syaraf bekerja dengan prompt. Kedua, pelajarin metode dan peningkatan prompt. Ketiga, kita bandingkan berbagai jaringan syaraf. Tadi ada dua, DeepSeek dan juga ChatGPT. Nah, yang penting tuh di sini ya, Vincent ya, teknik prompting lanjutannya. Nah, teknik prompting lanjutan itu ada 4 jenis, ada 4 tipe ya. Yang pertama itu nanti ada yang namanya teknik zero shoot ya. Yang pertama zero shoot. Itu apa? Dia ini teknik yang paling simple, yang paling apa ya? Singkat waktunya yang pertama karena dia cuman ada permintaan lalu dia akan memberikan jawaban. Jadi misalkan si Vincent tanyakan satu kalimat ya, satu pertanyaan singkat,
dia akan langsung berikan jawaban singkat juga. Jadi tidak perlu tambahan apa-apa lagi. Contohnya di sini seperti ini. Misalkan, tentukan apakah ulasan tersebut bersifat negatif, netral, atau positif. Reviewnya, ya, secara keseluruhan cukup baik. Nah, itu berarti dia akan jawab netral. Oh, gitu doang. Misalkan, contoh lagi, Vincent tanya, sebutkan masa masa jabatan Presiden SBY misalkan. Nah, gitu. Nanti dia akan kasih jawaban misalkan 2000 berapa sampai 2000 berapa. Nah, itu contoh prompting teknik zero shoot. Jadi kita melontarkan satu pertanyaan singkat, dia akan menjawabkan singkat juga. Gitu, tanpa ada embel-embel atau tanpa ada contoh-contoh yang lain. Sama ini juga yang Kakak sampaikan tadi. Nih, dia akan formatnya cuman singkat ya. Lalu dia juga akan memberikan jawaban yang singkat juga. Walaupun di sini ada istilah-istilah lain, cuman jawabannya tetap singkat. Itu untuk zero shoot. Yang kedua, ada yang namanya one shoot. Jadi kalau zero shoot dia langsung permintaan lalu jawaban. Nah, kalau one shoot dia beda. Dia akan permintaan, contoh, permintaan, baru jawaban. Maksudnya gimana? Kita lontarkan permintaan dulu, tapi kita kasih contohnya. Nah, lalu kita baru, nah, dari contoh tersebut, kalau ini gimana? Gitu, baru dia nanti akan memberikan jawabannya. Jadi kita minimal kasih satu contoh dulu, baru kita tanya lagi nih, permintaan kita apa. Gitu ya. Nih, contohnya di sini. Promptnya, nih, pertama ada satu kalimat gini ya. Hai, saya perlu membuat daftar tanggal untuk kompendium sejarah saya dalam format tertentu. Berikut adalah contoh desain yang benar. Nah, kita kasih contohnya dulu. Kasih contohnya. Di sini ada Henry bla 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 sampai tahun ini segini. Nah, jawabannya dia akan kasih seperti ini. Nah, lalu ketika kita lontarkan lagi nih, Ratu Victoria dari tahun 19 bla 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 hingga 1901. Nah, dia akan memberikan jawaban seperti ini. Tanpa kita harus mengulang kalimat yang ini, ya kan? Jadi kita tanpa harus mengulang kalimat utama yang kita permintaan pertama yang kita lontarkan. Jadi langsung aja kasih pertanyaan baru, dia akan langsung memberikan jawaban dengan format yang sama kayak contoh yang pertama. Gitu. Itu untuk contoh one shoot ya. Sama kayak di sini nih. Kita lontarkan dulu satu kalimat. Jelaskan geografi sebuah negara untuk siswa kelas 9. Sebuah contoh akan menyusul. Nah, di sini kita masukkan nih India. Dia akan memberikan penjelasan geografisnya ya. Nah, lalu kita langsung tambahkan lagi permintaan Cina dong atau sebutkan kalau kalau Cina gimana gitu. Nanti dia akan jawab seperti ini. Nah, ini one shot. Jadi kita tanpa perlu meminta kayak gini lagi, tanpa perlu meminta kalimat atau permintaan pertamanya kita. Jadi dia otomatis akan menjawab dengan format yang sama. Itu untuk one shot ya. Untuk zero shot sama one shot dulu, paham nggak perbedaannya? Paham ya, aman ya. Intinya kalau one shot tuh kasih contoh satu minimal. Itu untuk one shot. Dan nanti kita akan bandingkan ya antara DeepSeek dan juga ChatGPT. Tapi ini nanti aja, kakak lanjut dulu penjelasannya. Oke, ini masih soal. Ini juga soal. Nah, selanjutnya ada teknik yang namanya few shoot. Jadi, zero shoot, one shoot, few shoot. Ya, ketiga itu few shoot. Perbedaannya apa lagi nih kalau few shoot? Nah, kalau one shoot ini kurang optimal atau ketika kita pakai one shoot tapi kok hasilnya kurang kurang bagus atau kurang sesuai sama yang kita minta, nanti kita coba pakai few shoot. Nah, perbedaannya apa? Kalau few shoot dia akan lebih banyak contohnya. Jadi kita berikan nggak cuma satu contohnya, misalkan seperti ini. Ini ada contoh. eh Satu kalimat dulu ya permintaan kita. Hai, saya ingin cepat belajar mengenali kapan ibu saya sedang tidak senang. Berikut adalah contoh operasinya. Kita kasih contoh yang pertama dulu. Kamu belum mencuci pakaian mencuci piring lagi. Nah, ini contoh ibu tidak senang. Nah, lalu ini kapan kamu akan menelepon nenek sekarang? Nah, di sini nanti misalkan contohnya belum ini apa namanya jawabannya belum belum benar ya gitu ya terdeteksinya bingung dia kayak yang senang nggak ya ibu? Nah, itu berarti kita kasih contoh lagi misalkan. Jadi di sini ada permintaan, contohnya lebih dari satu, baru kita lontarkan permintaan lagi, gitu ya. Baru nanti dia akan memberikan jawabannya, gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika kita udah evaluasi pakai ViewShoot, nih kalimat yang tadi ya.
Mana ketika ibu tidak senang, mana ibu senang misalkan. Nah, kita kasih contoh, kamu belum mencuci piring lagi, tanda seru misalkan. Nah, ini contohnya ibu tidak senang. Lalu, guru kamu menulis bahwa kamu lolos lomba ke babak selanjutnya dalam lomba misalkan. Nah, ini contohnya ibu senang walaupun dia sama-sama ada tanda serunya ya. Nah, contoh lagi nih, kapan kamu akan menelpon nenek? Nah, itu agak kurang senang misalkan. Kenapa kamu belum menelpon nenek gitu? Itu juga kurang senang. Nah, ketika kita lontarkan satu pertanyaan lagi nih, mengapa kamar dalam keadaan berantakan saat saya pulang? Nah, ini dia akan otomatis nilai, oh kalau kayak gitu ibu juga nggak senang gitu. Jadi berdasarkan apa yang contoh yang udah kita berikan, beberapa contoh yang kita berikan gitu. Jadi baru dia nanti akan bisa menganalisis, oh kayak gitu masuknya ibu tidak senang gitu ya. Jadi ada beberapa contoh yang diberikan. Itu untuk view shoot. Walaupun dia agak lebih ribet atau agak lebih panjang dibandingkan dua metode yang sebelumnya, tapi kakak rasa ini yang lebih ini ya, lebih konsisten dia menjawabnya ketika Vincent minta ya prompting gitu, kasih contohnya beberapa, tiga atau dua gitu ya. Nah, format kalimat atau format jawabannya itu akan lebih spesifik ketika kita pakai ViewShoot. Jadi misalkan contoh contoh jawabannya itu Vincent mintanya kayak bentuk paragraf bukan poin-poin ya. Nah, itu ketika kita contohkannya dua atau tiga, dia akan dapat atau memberikan jawabannya yang sama gitu. Oke, Sinta baru masuk. Oke. Nah, Sinta, ini kakak tadi udah menjelaskan cukup banyak ya. Sinta boleh menyesuaikan dulu. Nah, di sini nanti kakak akan bantu jelasin lagi di akhir ya. Jadi Sinta ngikutin dulu. Di sini nanti kakak akan ulang lagi nggak apa-apa di dua metode sebelumnya. Jadi di sini kita udah masuk di modul baru ya Sinta ya. Di sini ada teknik prompting lanjutan. Nah, ketika di sini nanti ada 4 jenis teknik prompting itu sendiri, yaitu one shoot, yang pertama zero shoot, lalu one shoot. Nah, ini kakak lagi jelasin yang few shoot. Nanti yang terakhir ada COT. Nah, nanti coba untuk Sinta kakak jelasin lagi yang dua prompting tadi sebelumnya ya, atau tiga juga nggak masalah deh. Ini karena kakak udah selesai di few shoot. Gitu ya Sinta ya. Oke, kakak lanjut dulu sama Vincent juga nih. Nah, kalau ViewShoot intinya dia kasih contoh yang lebih banyak gitu ya. Nah, sama apa? Di sini ada istilahnya penyempurnaan model atau fine tuning. Nah, fine tuning itu untuk apa? Ketika kita pakai teknik one shoot atau few shoot, ini kadang apa ya namanya ya? Data dan juga waktunya akan lebih banyak ya dibandingkan zero shoot. Nah, nanti kita akan coba menggunakan teknik yang lain. Di sini ada yang namanya COT atau Chain of Thought. Itu bedanya apa kalau sama ViewShoot? Kalau Chain of Thought atau COT dia lebih ke ini. Ketika teman-teman pengen jawabannya itu lebih detail atau lebih secara langkah demi langkah. Misalkan penyelesaian penyelesaian soal matematika ya atau soal instruksi seperti itu. Jadi pertama ada permintaan nih, ada permintaan, lalu ada proses refleksi atau ada proses apa ya, pembelajaran atau pengulangan. Kita masukkan lagi atau kita inputkan lagi permintaan, baru dia akan kasih jawaban. Jadi kalau COT, ingat-ingat teman-teman, COT itu lebih ketika kita minta jawabannya tuh langkah demi langkah atau tahap demi tahap. Itu COT, ya. Jadi misalkan teman-teman lontarkan prompt atau pertanyaan soal matematika, soal cerita gitu ya. Teman-teman tambahin tuh, tolong buatkan jawaban langkah demi langkah atau tolong jelaskan langkah demi langkah. Nah, itu namanya COT. Dia akan memberikan jawaban langkah demi langkah. Sama halnya ketika teman-teman eh, apa ya, lontarkan pertanyaan, tolong berikan saya langkah demi langkah untuk membuat masakan A atau masakan misalkan rawon gitu ya. Nah, nanti dia akan memberikan jawabannya juga langkah demi langkah, step by step gitu. Nah, itu COT ya. Itu COT, itu teknik COT. Jadi ada langkah demi langkahnya. Misalkan di sini, ketika kita lontarkan satu prompt, nih, satu kalimat ya. Beruang memiliki 35 buah beri, kemudian dia memakan 24. Nah, ini kan soal matematika kan? Nah, teman-teman masukkan ini. Renungkanlah langkah demi langkah atau berikan saya jawaban langkah demi langkah. Jelaskan saya pertahapan gitu juga. Itu namanya COT.
dia akan memberikan jawaban langkah demi langkah. Nah, itu untuk COT. Tapi apakah dia lebih efektif dan juga efisien dibanding ViewShot? Belum tentu. Karena konteksnya berbeda. Kalau COT ini lebih ke persoalan matematika atau logik. Nah, itu ketika kita membutuhkan pemahaman per langkah, kita sesuai nih pakai COT. Tapi ketika kita membutuhkan jawaban yang tidak perlu terlalu panjang lebar dan juga bertele-tele, tentu kita nggak efektif ya pakai COT. Kita pakainya yang view shoot tadi. Misalkan kita udah kasih beberapa contoh, kita minta jawaban yang kayak gitu deh, mirip gitu. Nah, itu pakainya view shoot. Jadi berbeda konteks ya, teman-teman ya. Gitu, itu untuk COT. Oke, nanti nih kita akan coba bandingkan ya antara zero view, one, sama COT. Nah, kita akan coba perbandingkan. Yang ini coba perbandingan antara zero shoot dan juga COT. Pastinya jauh berbeda. Kalau zero shoot kan dia cuman satu kali tembak, dia kasih jawaban. Jadi tugasnya lebih sederhana, waktunya lebih cepat, suka apa namanya, jaringan syarafnya bakal ngasih jawabannya juga nggak ada informasi tambahan yang lain, nggak perlu bertele-tele. Nah, sedangkan COT pasti tugasnya lebih kompleks, waktunya lebih lama, tapi akurasinya lebih tinggi karena kan dia tahap bertahap, tahap demi tahap ya. Kakak pernah dulu coba pakai COT ya, ketika dia mengerjakan skripsinya kakak tuh pernah, kakak kan brainstorming ya. Nah, itu ketika kakak minta tahap demi tahap dan dia merasa apa yang dia jabarkan itu salah, dia akan otomatis ngulang dulu teman-teman. Jadi jawabannya yang dia berikan nih, udah sampai paragraf terakhir nih. Tapi dia rasa, sepertinya masih kurang betul, dia ngulangin lagi tahap demi tahap dari awal. Jadi belum dia kasih, dia ulangin lagi, brainstorming lagi, dia analisis lagi. Seperti itu. Nah, itu kelebihan dari COT karena dia akan si ChatGPT atau AI-nya ini bakal mikir juga per tahap. Jadi misalkan ada kesalahan, dia akan revisi lagi, dia akan coba untuk ulangin lagi gitu. Nah, itu kelebihan dari COT. Gitu. Lalu di sini udah. Jadi teman-teman nanti akan di prompt ya, itu akan menganalisis perbedaan antara beberapa ini. Dua aja deh, ada ChatGPT dan juga DeepSeek. Jadi nanti kita akan coba bandingkan hasilnya ketika kita inputkan pakai zero shoot, one shoot, view shoot sama COT. Nanti kita akan coba bandingkan perbedaannya. Nah, ini kakak akan jelaskan dulu ulang untuk Sinta ya, biar nanti juga bisa Vincent boleh untuk mendengarkan terlebih dahulu dan juga apa ya, refleksi lagi ya, coba untuk mengingat-ingat lagi. Nah, Sinta, yang pertama tadi kakak udah jelaskan bahwasanya kalau di jaringan syaraf AI itu ada tiga metode atau ada tiga komponen di dalamnya. Yang pertama dataset, training algorithm, dan juga prediction. Maksudnya apa? AI itu ketika kita latih ya, biar dia pinter, itu teknik yang pertama atau metode yang pertama, komponen yang pertama itu adalah dataset. Nah, ketika kita pengen ya dia mempelajari perbedaan antara timun sama terong. Nah, kita kasih tuh dataset antara timun sama terong yang banyak banget gitu ya. Biar dia belajar pola dari timun seperti ini, pola dari terong seperti ini. Nah, dia akan masuk ke metode yang kedua atau komponen yang kedua yaitu training algorithm. Dia akan belajar dari dataset tadi. Dia akan belajar pola-polanya. Setelah itu, dia akan bisa nih menganalisis. Oh, kalau pola timun seperti ini. Kalau pola terong seperti ini. Nah, ketika Sinta inputkan gambar baru, disuruh mikir dia, ini apa? Kalau misalkan kita inputkan gambar Yusi ini ya. Nah, Yusi ini kan pasti akan lebih mirip sama timun ya. Nah, dia akan mikir nih, oh, secara fisik dia akan lebih mirip ke timun. Dia prediksinya timun. Oh, berarti benar. Tapi kalau misalkan dia prediksinya terong, berarti masih ada kesalahan atau mungkin dataset yang kita berikan itu masih kurang bagus atau kurang banyak misalkan. Nah, itu jadi ada tiga komponen. Kalau jaringan syaraf itu ada dataset, training algorithm, dan juga prediction. Nah, kalau dari jenis teknik prompting lanjutan itu ada empat ya, Sinta. Yang pertama ada zero shoot, one shoot, few shoot, sama COT yang terakhir tadi. Nah, perbedaannya apa? Kalau zero shoot, dia permintaan langsung akan memberikan jawabannya, ya. Jadi ketika kita melontarkan pertanyaan, dia akan langsung memberikan jawabannya. Contohnya seperti ini. Pertama, tentukan ulasan berikut positif, netral, atau negatif.
Kita kasih ulasannya ya. Ya, secara keseluruhan cukup baik. Nah, dia akan langsung memberikan jawaban. Oh, kalau seperti ini berarti reviewnya netral. Nggak bagus, tapi juga nggak jelek. Nah, jadi ketika kita menginputkan satu kalimat saja, dia akan memberikan jawaban, oh ya udah, cuman jawabannya doang, netral, negatif atau positif. Gitu. Nah, itu zero shoot. Jadi, cuman ada apa ya? Nggak ada tambahan jawaban lainnya. Itu untuk zero shoot. Ya. Jadi misalkan Sinta input kan, tolong sebutkan masa jabatan Presiden Jokowi misalkan. Nah, nanti AI-nya bakal jawab ya cuman 2000 sekian sampai 2000 sekian. Nah, itu sih zero shoot. Karena apa? Kita lontarkan satu pertanyaan, dia juga kasih jawaban cuman ringkas doang. Gitu. Nah, itu zero shoot. Ya. Lalu kalau yang kedua, nanti ada yang namanya one shoot. Nah, kalau zero shoot dirasa kurang bagus jawabannya ya, Sinta bisa pakai one shoot yang metode yang kedua atau teknik prompting yang kedua. Nah, bedanya apa? Kalau one shoot, Sinta akan kasih satu contoh dulu. Jadi, ketika Sinta lontarkan pertanyaan, Sinta kasih contohnya. Baru kita nanti tanya lagi. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, gitu itu untuk one shoot ya. Contohnya kayak gini. Misalkan Sinta lontarkan, jelaskan geografis dari negara berikut. Nanti sebuah contoh akan menyusul. Nah, Sinta lontarkan dulu India. Dia akan menyebutkan geografis dari India seperti ini. Nah, Sinta langsung lontarkan lagi pertanyaan. Kalau Cina gimana? Nah, dia akan otomatis memberikan jawaban yang sama polanya ya atau formatnya sama tanpa Sinta harus menyebutkan ini lagi, ya kan? Tanpa kita harus menyebutkan kalimat yang ini lagi. Jadi nggak perlu kita jelasin sejelaskan geografis bla 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 bla. Nah, cukup langsung Cina, lalu Vietnam, Indonesia. Nah, gitu. Nah, itu namanya one shoot karena udah ada satu contoh, dia langsung mengenali, oh, jawaban yang lainnya juga seperti itu formatnya. Itu untuk one shoot ya. Paham? Oke, lalu yang ketiga ada yang namanya view shoot. Bentar, mana tadi ya? Nah, ini view shoot. Nah, tadi di sini kalau view shoot, kalau one shoot kan cuma satu contoh. Kalau view shoot itu akan banyak contohnya. Jadi gini, permintaan kita berikan contoh nih lebih dari satu, kita lontarkan pertanyaan lagi, baru dia akan kasih jawabannya. Nah, itu view shoot. Nah, contohnya di sini. Ketika kita coba tanya seperti ini, Hai, saya ingin cepat belajar mengenali kapan ibu saya sedang tidak senang dan juga senang. Berikut operasi contoh yang benar. Contoh yang pertama, kamu belum mencuci piring lagi. Nah, ini contohnya ibu tidak senang, ya. Lalu kayak gini, kedua contoh yang kedua, guru kamu menulis bahwa kamu lolos ke babak selanjutnya dalam lomba. Nah, ini contohnya ibu senang. Walaupun sama-sama ada tanda serunya ya, tapi ini contoh ibu senang. Lalu di sini contoh yang ketiga, kapan kamu akan menelpon nenekmu gitu. Nah, itu contoh ibu tidak senang juga. Nah, lalu contoh yang terakhir, kenapa kamu belum menelpon nenek kamu? Nah, itu juga contoh ibu tidak senang. Jadi, ketika kita lontarkan satu pertanyaan, kita kasih beberapa contoh jawabannya. Ketika kita tanya nih, kalau seperti ini gimana? Mengapa kamar kamu belum eh, mengapa mengapa kamar kamu dalam keadaan berantakan saat saya pulang? Nah, itu contohnya AI-nya langsung mendeteksi, oh kalau kayak gini ibu tidak senang. Nah, tanpa kita harus menjelaskan ini lagi. Kalau seperti ini gimana? Nah, itu contohnya view shoot. Jadi ada beberapa contoh dulu, baru kita lontarkan pertanyaan lagi, dia akan mendeteksi apakah itu termasuk ke jawaban yang mana. Gitu ya. Itu untuk view shoot. Paham, Sinta? Paham? Sama yang terakhir tadi ada COT. COT tadi kakak udah jelaskan ya. Lebih ke penalaran atau logika matematika. Jadi ada ininya. Ada langkah-langkahnya. Jadi ketika kita minta tahapan nih. Kalau misalkan kita ada contoh matematika seperti ini. Tolong berikan jawabannya bertahap atau langkah demi langkah. Nah, itu contohnya untuk COT. Paham ya? Aman? Oke, kalau aman teman-teman kita nanti langsung masuk ke pertanyaan ya. Di Algonovanya ada apa? Gini, di sini kan ada beberapa soal ya, teman-teman ya. Ada berapa nih? Empat, ada empat soal. Nah, teman-teman nanti coba kerjakan yang, oke, dari satu, dua, tiga, empat boleh urut. Cuman nanti gini, ketika di satu, teman-teman
ngerjainnya kalau udah selesai yang lain aja nggak apa-apa. Di sini nomor satu nanti ada perbandingan nih. Ada perbandingan, tunggu. Ada perbandingan antara ChatGPT dan juga DeepSeek. Sinta sudah pernah pakai DeepSeek belum? Belum ya? Oke, nanti coba dibuka untuk DeepSeek. Nanti kita akan coba perbandingkan ketika kita pakai empat metode tadi ini, apakah jawabannya akan sama atau enggak nih antara dua ini ya, antara dua AI ini, ChatGPT dan juga DeepSeek. Gitu. Jadi kita nanti lontarkan nih. Ada dokumennya, nanti teman-teman boleh silakan buka di sini. Nih, dokumen ini diklik aja, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, seperti biasa, kita make a copy ya. File, make a copy atau buat salinan, baru diganti namanya, make a copy. Gitu nanti ya. Kalau sudah, teman-teman nanti kerjakan seperti ini. Nih, ini contohnya punya kakak ya. Tunggu, kelihatan nggak ya? Agak kecil soalnya. Nah, ini contoh punya kakak nih. Teman-teman nanti yang pertama, ada kolom DeepSeek, sama ada kolom ChatGPT. Nah, nanti yang pertama sama ada ini analisis ya apakah berhasil atau tidak dan juga siapa yang lebih baik. Teman-teman nanti kalau misalkan ini nggak usah dijelaskan juga nggak apa-apa. Misalkan siapa yang lebih baik menurut teman-teman ChatGPT deh atau ChatGPT atau DeepSeek. Sebutkan aja ChatGPT gitu ya. Nggak perlu dijelaskan nggak apa-apa. Yang pertama, prompting zero shoot. Di sini nanti sudah ada ini ya, sudah ada oh belum ada deh. Teman-teman nanti ini langsung aja promptingnya seperti apa. Promptnya sama ya. Nih, promptnya sama nih. Promptnya sama. Diinputkan nih di keduanya. DeepSeek dia jawabannya kayak gini DeepSeek. Nah, DeepSeek jawabannya seperti ini. Sedangkan kalau ChatGPT jawabannya seperti ini. Nah, nanti teman-teman analisis mana yang lebih baik gitu ya. Itu untuk yang zero shoot dulu. Lalu untuk yang kedua ada one shoot. Promptnya juga sama ya teman-teman ya. Promptingnya sama nih. Ini sama ini. Nah, tapi nanti jawabannya kan berbeda. Jawabannya berbeda. Sama halnya, di sini juga nanti yang selanjutnya ada view shoot mana? View shoot. Nah, ini view shoot dulu. View shoot dulu. Promnya akan sama, teman-teman langsung cari aja di ChatGPT dulu juga nggak masalah. Buatkan saya prompting untuk contoh view shoot atau teman-teman ke ChatGPT dulu kan. Tolong buatkan saya prompt untuk contoh empat teknik prompting berikut. One zero shoot, one shoot, view shoot sama si OT. Nah, nanti kan dia kasih promnya tuh. Baru teman-teman salin satu-satu. Prom zero shoot dulu, jawabannya dia seperti apa. Tambahkan dia di DeepSeek juga. Lalu prom yang one shoot gimana? Teman-teman kasih di ChatGPT. Baru nanti tanya juga di DeepSeek gitu ya. Jadi tanya dulu aja untuk promnya. Gitu sama yang terakhir nanti ada Chain of Talk. Nah, promnya masukin di DeepSeek juga promnya masukin di ChatGPT. Dah, nanti teman-teman analisis di sini. Gitu ya. Pakainya untuk yang dokumen tadi, dokumen yang ini. Gitu ya. Oke, Kakak lanjut. Nah, kenapa Kakak minta ini di terakhir aja? Karena untuk yang lainnya ini cuma pilihan ganda. Jadi teman-teman kayaknya efektif kalau ngerjain pilihan ganda dulu baru nanti ngerjain yang tadi. Biar waktunya nggak terbuang banyak ya. Teman-teman nanti analisis dulu di sini mana yang masuk zero shoot, mana yang masuk one shoot. Itu nanti pilih aja jawabannya. Gitu ya. Sama di sini nanti ada masukin seperti ini. Ketik aja seperti biasa. Di sini nanti juga ada ini masukan ya untuk analisisnya. Dia kategorinya di mana. Sama yang terakhir ada ini. Apa namanya? Pasangkan ya kategorinya yang mana yang betul. Di sini nanti juga ada mana jawabannya sama yang terakhir pasangkan juga lagi. Nah, udah. Jadi 2 3 4 ini pilihan ganda semua. Jadi teman-teman kalau bisa nanti kerjain dulu aja 2 3 4 baru masuk ke nomor satu. Kerjakan yang dokumen tadi. Gitu ya. Paham nggak kira-kira? Paham? Oke, kalau paham teman-teman boleh silakan untuk kerjakan dulu ya untuk soal-soalnya di Algonova. Nah, kakak akan kirimkan untuk link DeepSeek sama contoh punyanya kakak nggak masalah deh. Contoh dokumennya ya. Teman-teman kalau perlu boleh silakan diakses. Tunggu. Ini untuk link DeepSeek-nya. Teman-teman kalau mau masuk ke DeepSeek pakai akun Google aja nggak apa-apa.
Nah, kalau ini contoh dokumen yang milik kakak. Kalau teman-teman perlu, buka aja nggak apa-apa buat referensi ya. Gitu. Oke, boleh silakan untuk share screen. Kita kerjakan dulu yang soal-soalnya. Kakak bantu nggak apa-apa? Let's go. Nah, itu berarti ada contoh satu. Berarti apa? Coba. Oke. Vincent, boleh silakan share screen juga. Nah, zero betul. Sama. Mm-mm. Terakhir itu permintaan. Kan ada contoh dan permintaan. Oke. Coba analisis. Oke. Nah, teknik yang paling ini, paling, nah betul ya. Oke. Nah, itu di close aja dulu yang bawah. Nah, mm-mm. Oke. Oke, sip. Lanjut dulu. Zero berarti zero nggak perlu contoh atau perlu contoh? Zero. Hmm. Kalau COT, dia akan penalaran matematika atau langkah demi langkah, tahap demi tahap. Itu untuk COT.
Oke, kalau Vincent. Hmm. Nah, tidak melakukan perhitungan matematika. Perhitungan matematika tadi apa ininya? Perhitungan matematika atau langkah penalaran matematika kan dia berarti cocoknya pakai apa? COT ya? Iya. Nah, kalau terlalu terlalu apa ya? General atau terlalu kurang spesifik nih contohnya, dia pakainya view shoot karena kan kita kasih kasih ini ya, kasih contohnya yang banyak misalkan jawabannya mintanya paragraf, dia kan kasih paragraf itu untuk view shoot. Gitu, jadi lebih sesuai. Nah, kayak yang kakak bilang tadi, Sinta, kalau perhitungan matematika berarti dia lebih ke yang terakhir karena memang ada langkah demi langkah solusinya. Kalau terlalu umum, terlalu general, dia pakainya yang banyak contohnya. Berarti apa? Kalau tidak melakukan yang matematika, berarti pakainya yang terakhir, teknik yang terakhir. Mm-mm. Oke. Oke. Nah, baru teman-teman kerjakan yang nomor satu, biar fokusnya nggak terbagi-bagi lagi. Tuh kalau mau dibaca dulu boleh, silakan. Nah, masuk ke situ. Kalau ditanya ya, apakah DeepSeek itu dia stabil? Hmm, masih performanya masih kalah sih sebenarnya sama ChatGPT. Cuman dalam suatu case itu kadang dia nggak terlalu bertele-tele seperti ChatGPT gitu. Cuman ketika kita compare nih nanti coba bandingkan panjang jawabannya itu lebih lebih panjang DeepSeek dia karena kurang ini kurang apa ya namanya? Karena mungkin ini ya datasetnya juga dia menyimpannya beku nggak banyak orang pakai jadi lebih performanya lebih baik ChatGPT tetepan gitu. Jadi bandingkan antara beberapa prompting tadi. Jadi dimasukkan promptnya sama nih, promptnya yang sama, lalu coba pakai DeepSeek sama ChatGPT. Jawabannya akan berbeda atau enggak, gitu ya. Teman-teman minta dulu aja ke ChatGPT, tolong buatkan saya prompt untuk 4 teknik prompting berikut gitu. Misalkan zero, one, view, sama COT. Nah, nanti baru promptnya itu di copy ke ChatGPT lagi sama DeepSeek. Jawabannya dilihat nanti. Apakah sama dia memberikan jawabannya atau beda? Itu. Buatkan saya 4 prompt pertanyaan gitu misalkan ya.
Nah, kalau sudah diberikan nanti baru ditanyakan lagi gitu. Nah, itu jangan tambahkan kalimat ini dulu, Sinta. Tolong buatkan saya jangan perbandingan ya. Kalau perbandingan nanti dia teori nih. Tapi buatkan saya 4 prompting langsung aja nggak apa-apa. Buatkan saya 4 prompting dari tolong buatkan saya 4 prompt dari 4 teknik prompt berikut gitu. Nah, nanti promptnya itu yang disalin ya. Promptnya aja. Jadi cukup ininya aja nanti yang disalin ke ChatGPT sama DeepSeek gitu. Nanti dilihat jawabannya apakah sama atau enggak gitu ya. Hmm. Nah, nanti tuliskan dulu promptnya di sini. Promptnya kan sama di sini. Sambil nanti baru hasilnya di bawahnya hasil-hasilnya gitu. Ya, betul. Oke, baru tuliskan hasilnya masing-masing di situ. Oke.
Kalau dirasa terlalu panjang ke bawah, di landscape-in juga nggak apa-apa kayak punya kakak tadi. Cuman gitu juga nggak masalah ya kalau nggak mau ribet edit-edit ya. Susah ya. Itu untuk zero. Di Ctrl Z aja kalau nggak Sinta. Ctrl Z kalau mau dihapus dulu. Ctrl Z. Nah, coba digeser dulu kursornya. Enter, bisa nggak? Nah, sampai. Oke, nah bisa kan? Kalau analisisnya teman-teman mau tulis sendiri nggak apa-apa ya. Misalkan apa yang berhasil dan apa yang tidak, semuanya berhasil. Atau misalkan DeepSeek kurang berhasil karena terlalu apa gitu, boleh dituliskan aja. Siapa yang lebih baik, ChatGPT atau DeepSeek, itu tuliskan aja. Nggak perlu kasih penjelasan juga nggak masalah. Nah, sebenarnya kalau teman-teman besok perlu nih untuk menggunakan AI lain yang lebih stabil untuk misalkan kode ya atau coding, kita bisa coba pakai black box. Dia kalau secara performa kode dia lebih ini sih, lebih profesional kalau kata kakak ya. Itu di black box. Cuman UI-nya kadang agak lebih bingungin sih dibanding ChatGPT. Nah, lanjut yang one shoot. Ya, mana ya? Tinggal yang one shoot. Tadi masukin dulu promnya, baru compare. Hmm. COT juga kan? Iya kan? Ada kan? Iya, sama COT juga. Oke. Nah, kalau view nanti intinya dia lebih banyak contoh aja kalau view tuh. Nah, teman-teman bakal pakai ilmunya atau pakai teknik-tekniknya ini kalau lebih kemana? Kalau kakak rasa besok di perkuliahan sih ya, di perkuliahan bakal lebih
kepake sih teknik-teknik ini. Apalagi kalau udah masuk ke eh, apa ya? Mungkin praktikum atau mungkin skripsi ya. Nah, itu akan diuji ya untuk promptingnya ya ketika teman-teman diminta untuk membuat sesuatu. Nah, itu teknik apa ya? Kemampuan prompting tuh bakal lebih berkembang di situ, teman-teman. Jadi bakal lebih banyak belajar di sini untuk promptingnya. Walaupun secara misalkan biasa kehidupan kita ya, misalkan sehari-hari itu promptingnya sudah cukup jelas, cukup detail. Nah, tapi detail pun kadang tuh hasil yang dihasilkan masih kurang spesifik, misalkan, atau masih kurang belum sesuai sama kita yang minta gitu. Itu nanti bakal kepake sih Viewshoot sama COT sih lebih tepatnya. Yang View sama COT. Kadang pun banyak contoh, tapi format yang kita berikan nggak konsisten, itu juga ya belum tentu jawabannya sama persis sama contoh yang kita berikan. Ya, lanjut dulu yang view. Mm-mm. Oke, dikit lagi. Nah, kelihatan kan perbedaannya antara COT nanti juga. Ya akan lebih detail brainstormingnya, langkah-langkahnya juga. Sebenarnya lebih kelihatan kalau kita kasih pertanyaan matematika sih. Matematika itu bakal lebih kelihatan kalau pakai COT. Nah, tinggal analisisnya aja nanti teman-teman itu. Nah, kalau dari ChatGPT menurut teman-teman dia kelebihannya apa? Misalkan lebih bagus ChatGPT ya. Itu sebutkan juga boleh. Kalau sudah, nanti tinggal bagikan atau share. Lalu untuk perizinannya, siapa yang bisa melihat, nanti diubah dulu. Ya, bagikan, Sinta. Kalau sudah. Ya, lalu
Itu dibatasinya diubah dulu. Mm-mm. Salin link, tunggu dulu ya, salin link, selesai. Baru linknya dikumpulkan di Algonovo-nya. Oke, pesawat dulu baru centang hijau. Nah, oke, sip. Nah, kita tunggu dulu. Vincent, Sinta berarti udah semua ya? Udah selesai semua. Oke, sip. Yang penting ingat-ingat ya perbedaannya antara empat teknik prompting tersebut. Karena di lisan selanjutnya kan kayaknya masih dipakai deh. Ntar kakak cek dulu ya. Nah, kalau di modul yang ini nanti ada 5 pertemuan, Sinta. Ada 5 pertemuan. Nanti sama kok ada ini. Nggak cuman teknik prompting ya. Nanti ada GAN juga atau Generative Adversarial Network atau bahasa Indonesianya apa sih ya? Jaringan generatif, adversarial generatif. Itu juga nanti ada di pertemuan di listen ini. Gitu. Ntar kakak cek kalau di minggu depan itu kita akan belajar apa ya? Penerapan dari teknik promptingnya. Tuh besok tugas-tugasnya tuh masih berhubungan sama zero shoot dan keempat lainnya tadi. Ah, lebih ke ini sih. Nanti ada soal, itu nanti analisis brainstorming sama AI, dia akan masuknya kemana? Ke teknik yang mana? Hmm. Oh iya, oke. Masih bersama kok teman-teman besok di lisan selanjutnya. Oke, Vincent sudah dikumpulkan? Sudah? Oke, kakak cek dulu teman-teman. Tunggu sebentar sekalian. Mana ya? Oke, ini kakak sekalian ini ya, hijaukan ya teman-teman ya. Yang penting kakak cek dulu apakah sudah bisa diakses. Oke, ini bisa. Punyanya Vincent sudah bisa. Punya Sinta, tunggu. Oke, semua bisa kok. Oke, teman-teman berarti aman ya. Untuk tugas-tugasnya teman-teman udah kumpulkan. Kakak juga sudah koreksi. Itu tadi yang nomor 1 ya. Tadi udah kakak hijaukan. Aksesnya juga kakak udah bisa buka, teman-teman. Jadi, untuk materi hari ini, secara keseluruhan sudah kakak sampaikan sebenarnya. Tapi kita coba rekap dulu sekalian. Hari ini berarti teman-teman sudah belajar yang namanya ini. Kakak izin untuk stop share dulu ya. Kakak stop share dulu. Jadi, hari ini teman-teman sudah belajar ini 3 komponen ya. Komponen dari jaringan syaraf. Itu yang pertama tadi ada dataset. Lalu ada training algorithm atau training, sama ada yang namanya apa? Prediction ya. Jadi teman-teman besok di GAN itu kita coba ini juga coba membuat seperti itu. Kita nanti ada dataset, kita kumpulkan dataset, lalu kita trainingnya, kita training algoritmnya, baru nanti kita lihat apakah dia bisa mendeteksi atau tidak. Nah, seperti itu. Nanti kita akan mengerjakan seperti itu juga di listen berapa ya? Pokoknya di GAN deh, kalau nggak salah. Sama tadi teman-teman juga sudah belajar 4 teknik prompting atau 4 teknik prompting lanjutan. Ada yang namanya zero shoot, one shoot, fuse shoot, sama COT. Nah, kalau zero shoot berarti dia apa, teman-teman? Zero? Kalau zero apa? Coba, siapa yang mau sebutin? Kalau zero dulu. Kalau zero berarti dia langsung ya, satu permintaan langsung jawaban. Sedangkan kalau one shoot, perlu contoh nggak? Iya, perlu satu contoh, betul. Lalu kalau few shoot, dia apa? Ciri-cirinya? Lebih dari satu contoh ya. Jadi ada beberapa contoh untuk few shoot. Sama yang terakhir COT. Kalau COT itu lebih ke ini.
kayak seperti yang Kak bilang tadi, lebih ke penalaran matematika atau lebih ke struktur ya. Ketika dia dibutuhkan tahapan, langkah-langkah, nah itu pasti COT. Tuh, dia lebih jauh efektif kalau kita pakai menggunakan misalkan brainstorming sesuatu. Contoh soal matematika. Nah, itu bakal lebih berguna di situ. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu yang kita pelajarin di teknik prompting lanjutan di lisan berapa tadi? Kita 19 ya? Atau 18? Atau 17? Sampai lupa kakak. Di 19. Nah, di 19. Besok di 20 kita akan masih sama di teknik prompting lanjutan. Cuma nanti soal-soalnya akan lebih ke penerapannya aja. Gitu ya. Oke. Kalau gitu sudah selesai semua teman-teman untuk pertemuan hari ini. Cukup? Atau masih ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya. Oke, kalau cukup mungkin kakak akhirin aja untuk pertemuan kita hari ini. Teman-teman boleh silakan lanjutkan aktivitas setelah ini. Besok kita ketemu lagi minggu depan ya. Berarti di tanggal berapa? Tanggal 3 ya. 3 tahun baru. Di tahun depan berarti. Bukan di minggu depan ya. Di tahun depan teman-teman. Oke. Kalau gitu kita foto terlebih dahulu. Sebelum kita akhirin ya. Yuk kakak hitung mundur teman-teman. Vincent mana? Nah oke. Kakak hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Satu kali lagi. Tunggu. Kakak simpan dulu. Wait. Ya, let's go. 3, 2, 1. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kalimat. Kita ketemu lagi tahun depan, ya. Bye-bye, teman-teman. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Bye. Kakak izin untuk... Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Kakak izin untuk akhirin ya.